Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak polisi untuk membongkar kasus Kaisar Sambo dengan konsorsium 303. Menurut Sugeng, petunjuk ke arah sana semakin terang. Penyidik tinggal menindaklanjutinya. Salah satu petunjuk tersebut adalah dugaan penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Brigadir J di Jambi. Menurut Sugeng, peristiwa tersebut mengindikasi ada hubungan keterlibatan dengan bos judi online. Sugeng mengatakan penyidik bisa terlebih dulu memulai penelusuran sejumlah dugaan bos judi online berdasarkan petunjuk bagian konsorsium 303 yang beredar, antara lain atas nama Yoga Susila. Selain itu, Sugeng menyebut nama Robert Bono Susatya sebagai dugaan bos judi yang sekaligus penyandang dan dana penyewaan jet pribadi untuk Brigjen Hendra. Sugeng mengatakan IPW konsisten mendukung Kapolri untuk memberantas judi online. Menurutnya, IPW konsisten dengan perjuangan selama ini. Bahkan, sejak 2020 pihaknya mengungkap nama RBT alias Bong alias Robert Prianto Bino Susatya dengan dugaan perannya sebagai bos judi online yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri. Sedangkan berdasarkan riset media, Sugeng menemukan pernyataan Kamarudin Simanjuntak yang menyatakan Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi yang dikaitkan dengan nama RBT tersebut. Sugeng mengaku berhasil mengidentifikasi jenis private jet yang dipakai oleh Brigjen Hendra Kurniawan dan kawan-kawan ketika terbang ke Jambi pada 11 Juli tersebut, yakni tipe jet T7JAB. Jet pribadi itu menurut Sugeng terregistrasi di San Marino, Italia. Jenis pesawat Bomber 900 XP yang dioperasikan oleh perusahaan penyewa pesawat PT Akam. Berdasarkan informasi tersebut sudah menjadi bahan yang cukup bagi penyidik untuk menelusuri lebih dalam. Penyidik dapat menyelidiki ke perusahaan penyewaan pesawat dengan kasus gratifikasi. Begitu pula dengan mulai penyidikan terhadap Yoga Susilo terkait dugaan bandar judi online yang membiayai penyewaan jet pribadi tersebut. Teguh mengklaim memiliki alat bukti seandainya dirinya diperiksa oleh penyidik. Bahkan, Teguh mengaku mempunyai banyak alat bukti yang mencatut nama-nama oknum polisi yang diduga menerima dana judi, yaitu mulai dari memberikan cerutu hingga membiayai perjalanan ke luar negeri. Teguh membeberkan nama-nama yang dikantonginya itu tidak sebatas pejabat Polri yang namanya tercantum dalam diagram 303. Dirinya bahkan memiliki bukti pembiayaan perjalanan ke Amerika tim cyber yang diduga berasal dari bos judi. Namun, Teguh tidak merinci tim cyber mana yang menikmati fasilitas perjalanan dari bos judi tersebut. Menurut Teguh, seandainya dirinya dilaporkan oleh salah satu atau kedua nama yang dicatutnya itu, maka justru momen itu akan dijadikannya jalan untuk mengungkap lebih jauh dugaan kejahatan mereka. Dirinya mengaku mendapatkan alat bukti lengkap berikut tanggal transaksinya. Untuk itulah polisi harus segera menyelidiki kasus konsorsium 303 dan pihaknya akan mendukung penuh. Menurut Sugeng, publik saja mendapatkan informasi tersebut, maka polisi seharusnya lebih dalam lagi. Sebab menurut Sugeng, sistem peradilan di Indonesia menempatkan penyelidik memiliki kekuasaan untuk menggali informasi. Jangankan informasi, surat kaleng pun harus didalami oleh penyelidik. Pihaknya sudah menyebut register pesawat tersebut, perusahaan charter, jenis pesawat, maka seharusnya cukup menjadi bahan penyidik sudah cukup untuk mendalami. Sebab itu menjadi kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan, penyadapan, hingga mengambil keterangan. Jika penyidik memerlukan, pihaknya juga mempunyai data aliran 303 ke banyak oknum polisi. Pihaknya melakukan itu demi mendukung Polri untuk membersihkan institusinya. Apalagi Kapolri tegas berkomitmen dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 saat membahas kasus Brigadir J. Setelah beredar 2 grafik 303, pihaknya mendapatkan informasi lebih lanjut. Sugeng memastikan grafik tersebut bukanlah hoax, tetapi ada kebenaran tergandung di dalamnya meskipun tidak 100%. Sugeng mengatakan tidak hanya dirinya, praktisi hukum Alvin Lim juga menyebutkan sejumlah nama bandar judi dalam akun YouTube miliknya. Begitu pula berdasarkan informasi didapatkannya dari internal Polri.
Terdapat sejumlah nama-nama pejabat dan anggota Polri dalam kasus konsorsium 303, baik terjerat kasus etik terkait obstruction of justice maupun nama-nama ex-Satgasus Merah Putih pimpinan Verdi Sambo. Menurut Sugeng, itu semua bukanlah kebetulan, tapi tetap saja hanya dengan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi akan lebih jelas mengungkap kasus ini. Ditanya, apa tidak takut dengan adanya rencana gugatan pencemaran nama baik dari pihak yang dicatut namanya? Sugeng menghargai upaya tersebut. Menurutnya, itu adalah cara yang beradab. Tidak seperti cara barbar Sambo yang langsung menghabisi nyawa Brigadir J. Sehingga menilai gugatan pencemaran nama baik adalah langkah yang baik. Tapi, dirinya berharap Polri lah yang dulu memanggilnya untuk mendapatkan keterangan. Supaya pihaknya juga dapat menjalankan fungsi mengontrol selaku pihak eksternal Polri. Sugeng menegaskan, sebagai seorang aktivis, dirinya siap dengan segala resiko akibat ungkapannya di media. Dirinya tidak boleh lari. Sugeng menyatakan siap pasang badan.